wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rizky Animbarus, dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengintegrasian karakter dalam masyarakat. Nah, pada video ini yang akan kita bahas mencakup apa itu pengertian dari karakter, pengertian dari pendidikan, kemudian apa saja pilar-pilar pendidikan karakter, dan juga tak lupa kita akan membahas apa yang dimaksud dengan manajemen peserta didik. Secara etimologis, kata karakter dalam bahasa Inggris character berasal dari bahasa Yunani, yaitu karasein, yang berarti to engrave. Kata to engrave bisa diterjemahkan menjadi mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karakter diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau watak. Dengan demikian, karakter merupakan watak dan sifat-sifat seseorang yang menjadi dasar untuk membedakan seseorang dengan yang lainnya. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Untuk meraih derajat manusia seutuhnya sangatlah tidak mungkin tanpa melalui proses pendidikan. Pendidikan harus dapat menghasilkan insan-insan yang memiliki karakter mulia, di samping memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang memadai. Salah satu cara untuk mewujudkan manusia yang berkarakter adalah dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran. Nilai-nilai karakter utama yang harus terwujud dalam sikap dan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pendidikan karakter adalah jujur atau olah hati, cerdas atau olah pikir, tangguh atau olah raga, dan peduli atau olah rasa dan karsa. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan penguatan nilai-nilai karakter dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk itu, guru harus mempersiapkan pendidikan karakter mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah perlu didukung oleh keteladanan guru dan orang tua murid serta budaya yang berkarakter. Pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai-nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamatan nilai secara nyata. Selanjutnya, kita masuk kepada pilar-pilar pendidikan karakter menurut Kemendikbud. Nah, nilai dalam pendidikan karakter bangsa yang disusun oleh Pusat Kurikulum Balitbangdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimulai pada tahun ajaran 2019 pada seluruh tingkat pendidikan di Indonesia, yang harus menyisipkan pendidikan karakter tersebut ke dalam proses pendidikannya. Yang pertama adalah religius. Yang dimaksud dengan religius yaitu melaksanakan ajaran agama bagi setiap pemeluknya, toleran dan rukun dengan pemeluk-pemeluk lainnya. Yang kedua yaitu jujur. Jujur di sini berkaitan dengan segi perkataan, tindakan maupun pada segi pekerjaan. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi di sini berarti perbedaan pada seperti etnis, suku, pendapat, atau tindakan yang berbeda lainnya. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin berarti menunjukkan
tertib dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan. Yang kelima adalah kerja keras. Kerja keras berarti perilaku yang menampilkan patuh, mengampilkan pekerjaan pada segala hal. Yang keenam adalah kreatif. Kreatif berarti berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Yang ketujuh yaitu mandiri. Sikap dan perilaku yang mudah menyelesaikan pekerjaan atau kebutuhan tugas-tugasnya sendiri. Yang kedelapan, demokratis. Bertindak yang menilai hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Yang kesembilan adalah rasa ingin tahu, yaitu sikap yang mencari tahu atau mempelajari hal yang lebih luas. Kemudian yang ke-10 adalah semangat kebangsaan, yang di sini berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri dan kelompoknya. Yang ke-11 adalah cinta tanah air. Berarti hampir sama dengan semangat kebangsaan yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Yang ke-12 adalah menghargai prestasi. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-13 adalah bersahabat atau komunitatif, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Yang ke-14 adalah cinta damai. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk saling mengasihi, saling menghormati. Yang ke-15 adalah gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebijakan bagi dirinya. Yang ke-16 adalah peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang ke-17 adalah peduli sosial. Peduli sosial ini adalah sikap yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Yang ke-18 atau yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, maupun terhadap negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen peserta didik. Menurut Nasihin dan Sururi, manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik, semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik tersebut meninggalkan lembaga pendidikan atau sekolah, karena sudah tamat atau lulus mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan atau sekolah itu. Dalam video ini yang akan kita bahas adalah pengintegrasian karakter anak dalam lingkup peduli, disiplin, dan kebersihan lingkungan. Nah, pada kesempatan yang pertama, yang dilakukan pertama kali adalah tentunya perkenalan. Di sini dilakukan perkenalan ulang antara satu anak dengan anak yang lainnya. Dengan cara tersebut, diharapkan agar mereka saling mengenal lebih dekat lagi satu sama lainnya, dan akan menimbulkan rasa saling peduli. Dimulai dengan bagaimana cara seseorang atau dalam hal ini adalah seorang anak berkenalan dengan sopan, baik dengan sesama temannya yang seumuran, yang lebih muda maupun yang lebih tua dari si anak tersebut. Pada kesempatan kedua, semua anak diharapkan sudah saling mengenal satu sama lainnya, yang sudah diterapkan pada pertemuan pertama. Selanjutnya, diberikan pengertian dan pemahaman bagaimana itu sikap peduli terhadap sesama
terhadap makhluk hidup baik tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, dan pastinya peduli terhadap lingkungan sekitar. Aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan adalah saling menyapa dan bertukar kabar, mengenali hewan peliharaan atau hewan yang di sekitar, dan melakukan atau memberikan pengertian bagaimana cara merawat serta menjaganya. Mulai dari menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mencuci tangan dengan baik, dan yang lainnya. Pada kesempatan ketiga akan dilakukan disiplin. Disiplin dalam waktu yang telah ditetapkan dan disepakati. Mudahnya, anak-anak diminta menetapkan kapan akan berkumpul bersama, waktunya maupun tempatnya di mana. Ini akan membuat anak berusaha menepati janjinya yang telah disepakati sebelumnya. Dan dengan cara tersebut, si anak akan mulai disiplin dengan baik. Baiklah, dalam video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.